Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih atas waktunya. Saya diberi kesempatan untuk sharing terkait dengan strategi pengadaan barang jasa di sekolah, satuan pendidikan pada umumnya di masa pandemi. Dan ini kenapa dikaitkan Sipla, karena cocok sekali ya. Jadi Sipla itu menjadi bagian dari strategi untuk pengadaan barang jasa atau belanja sekolah di masa pandemi. Kenapa? Coba, pandemi itu saya yakin Bapak Ibu sudah tahu. Ini Bu Yati, kalau pesertanya kebanyakan dari mana, boleh tahu saya? Kalau saya kepala sekolah, Pak. Dan kemungkinan kalau saya share ke teman-teman itu yang berminat kepala sekolah dan bendahara biasanya. Sekolah dan bendahara ya? Ya, karena yang keadaan, Bapak. Ya, dari sekitar mana ini kebanyakan pesertanya? Saya belum mengecek untuk pesertanya dari mana saja, karena belum. Mungkin nanti Bu Sul nanti bisa membantu untuk mengecek di registrasi, Baik. Bapak. Baik, nggak apa-apa. Dari seluruh Indonesia ini Bapak, baik seluruh Indonesia nggak ya? SD, TK, SMP, SMA, SMK semuanya. Oh, nggih. Makasih Bu. Sudah hampir 100 peserta ya. Baik. Saya lanjutkan, Bapak Ibu peserta satuan pendidikan ya. Tadi ada SD, TK, SMP, SMA, SMK di seluruh Indonesia yang mengikuti acara ini. Jadi yang kita pahami terkait dengan pandemi kan, kita tahu bahwa inti dari pandemi itu adalah kecepatan penularannya kan ya, maka disebut pandemi ya. Dan salah satu cara sampai dengan saat ini untuk memutus kecepatan penularan kan ada protokolnya, itu satu pakai masker, terus jaga jarak, terus juga cuci tangan ya. Dan hampir semua proses untuk protokol itu mesti adalah bagaimana menjaga penularannya itu terputus dari, apalagi kalau ada dari seorang yang terkena pandemi COVID saat ini, bagaimana yang terkena ini jangan sampai menularkan ke yang lain. Jadi yang utama adalah dijaga jaraknya, dijaga bahwa dari yang satu ke yang lain tidak ada penularan. Artinya apa? Kalau kita kaitkan dengan proses belanja, jadi bagaimana proses belanja kita untuk pengadaan barang dan jasa yang diperlukan di sekolah itu jangan sampai bersinggungan banyak dengan, tentu kalau kita belanja kan dengan penjual ya. Jadi bagaimana kita belanja kebutuhan kita tanpa harus berdekatan dengan para penjualnya. Nah, inilah saat ini di proses belanja yang hampir di semua program itu digalakan bagaimana belanjanya itu online ya. Bagaimana belanjanya itu pakai konsepsi online. Bahkan kalau Bapak Ibu ikutin programnya di Kominfo, terus programnya di Kemenkop UKM, itu sedang menggalakkan banyak UMKM untuk segera go online. Kenapa? Karena biar di masa pandemi ini mereka tetap bisa berusaha, berwirausaha tanpa harus menjadi istilahnya klaster baru ya, klaster baru untuk penularan COVID. Yaitu caranya melatih mereka untuk bisa online, melatih mereka untuk bisa berjualan online, sehingga masyarakat pun tidak perlu keluar rumah, dia bisa belanja lewat rumahnya. Dan yang dibelanjakan juga adalah masyarakat sekitar yang selama ini mereka jualan tidak online, sekarang jadi online. Jadi program sedang digalakan tuh oleh pemerintah lewat Kemenkop UKM sama Kominfo. Para UMKM tuh, para pengusaha-pengusaha kecil atau perorangan yang berwirausaha dikasih bantuan untuk bisa go online. Nah, salah satu yang kebetulan sudah disiapkan sebelum masa pandemi konsep ini adalah Siplah ini. Jadi
konsep Siplah sebenarnya tidak disiapkan khusus pandemi, tapi kebetulan ini cocok sekali di masa pandemi ini. Jadi Siplah itu kan konsep belanja bagi satuan pendidikan, baik itu SD, SMP, SMA, SMK, bahkan untuk PAUD ya, untuk kesetaraan, dengan cara kita tidak perlu datang ke toko yang bersangkutan, tidak perlu datang ke pasar yang bersangkutan untuk belanja, tapi kita bisa belanja dan barang itu bisa kita terima. Caranya bagaimana? Kita berkomunikasi belanjanya di Siplah ini. Itulah makanya kita kenalkan Siplah itu menjadi bagian dari strategi pengadaan barang jasa untuk satuan pendidikan di masa pandemi. Nah, nanti berikutnya nanti kita refresh kembali ya. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar. Sebelumnya saya juga sempat share ya Siplah di 2019. Nah, kita lihat Siplah di 2020. Saya yakin juga karena di 2020 kita juga cukup santer sosialisasi ya, bahkan bekerja sama dengan 8 kementerian lembaga lain, mulai dari Kemendagri, Kemenkop UKM, Kemenkominfo, Kemendag, Kemenperin, terus BKPM, terus LKPP tentunya yang memang membackup dari kebijakan pengadaan di pemerintah, di mana bersama-sama kita mensosialisasikan bagaimana proses belanja bagi satuan pendidikan dengan cara baru, dan ini solusi strategi terbaik di masa pandemi. Di slide berikutnya ini terlihat ya Pak Sekjen Kemendikbud di depan kantor KPK berfoto memegang sertifikat. Ini perlu saya sampaikan, ini bentuk penghargaan dari KPK. Jadi praktek baik penerapan e-katalog dan marketplace dalam pengadaan barang jasa. Yang dimaksud marketplace di sini adalah Siplah. Jadi Siplah kita yang baru berjalan setahun sudah diperoleh apresiasi yang tinggi dari KPK menjadi bagian praktek baik untuk pencegahan korupsi ya. Jadi Kemendikbud, ada Provinsi Jabar dan ada yang lainnya mendapat apresiasi dari KPK, ini apresiasi yang cukup tinggi bahwa dengan Siplah ini membantu proses untuk pencegahan korupsi. Ya, tentu memang PR ke sana tetap terus harus kita tingkatkan terus. Namun demikian upaya kita untuk meningkatkan proses belanja di sekolah bagian dari dana pendidikan yang cukup besar, yang merupakan bagian dari dana transfer yang kita harus meningkatkan tata kelola dan akuntabilitasnya. Dan alhamdulillah ini dilihat oleh KPK menjadi bagian praktek baik yang bisa menjadi contoh untuk penerapan di kementerian lembaga lainnya. Nah ini ya sertifikatnya, Kemendikbud mendapat apresiasi ini dan kita coba tingkatkan terus. Kita brainstorming kembali terhadap Siplah yang mungkin tahun lalu juga sempat kita, maaf ini kok loncat-loncat presentasinya. Nah ini latar belakangnya ya. Dari kanan atas bahwa dana yang dikasihkan ke sekolah cukup besar ya. Bapak Ibu 60 triliun ya lebih. Kalau ditambah dana bantuan pemerintah, Banper mungkin 70 triliun bahkan bisa jadi lebih ya, dibandingkan dana yang dikelola oleh Kemdikbud itu lebih besar yang dikasihkan kepada sekolah. Jadi dana yang dikasihkan sekolah itu cukup besar, ada yang dari BOS, yang paling besar BOS, ada dari Banper, bantuan pemerintah atau ada yang menyebut Bantah, ada yang juga dari BOSDA ya, dan sumber dana lainnya. Jadi sangat besar dana yang dikelola oleh sekolah yang ini sedikit banyak ternyata menjadi PR di sekolah, yang dimana berdasarkan data itu potensi pengadaan di sekolah karena cukup besar dan sebagian dari sana itu ternyata banyak yang digunakan oleh oknum-oknum untuk merongrong sekolah. Dan didengar juga ada 1-2 di sekolah juga yang
potensial oknum ternyata, tapi itu sedikit. Tapi lebih banyak sekolah yang terkorban, misalkan didatangin LSM kah, didatangin wartawan bodrek kah, atau pejabat yang oknum. Yang ini tentu kita harus bisa membantu bagaimana tata kelola belanja di sekolah tanpa khawatir terongrong oleh berbagai oknum tadi ya. Yang ini berdasarkan data yang dari KPK dan ICT Watch bahwa di 2017 tuh masih banyak kasus korupsi yang muncul dari sekolah ya. Jadi di pendidikan itu cukup besar dan yang paling besar di dinas dan berikutnya di sekolah. Nah ini kenapa? Karena memang anggaran di sekolah cukup tinggi. Dan kasus ini ya tadi munculnya bisa jadi sebenarnya tidak ada niat dari sekolah, tapi ada oknum-oknum yang sekolah karena lemah tidak bisa menolak dan akhirnya terkena, atau memang sebagian kecil di sekolah juga ada yang potensial oknum. Nah ini bagaimana ini dikurangi. Belum lagi kalau Bapak Ibu tahu di Kemendagri di daerah dan kami di Kemendikbud juga Kemenq itu sampai dengan saat ini tuh belum mendapatkan laporan yang cukup terkait belanja di sekolah, dan itu di beberapa daerah bahkan menyebabkan jadi temuan. Jadi mereka tidak, istilahnya tidak WTP itu. Jadi ada temuan status dari BPK ketika diperiksa tuh banyak daerah yang tidak mendapat status wajar tanpa pengecualian gitu. Jadi masih ada ketidakwajaran karena ada laporan belanja yang ini merupakan dana daerah yang tidak terlaporkan dengan baik. Di sisi yang lain juga adanya jumlah dan kualitas dari SDM di sekolah yang memang tidak disiapkan untuk proses belanja yang SPJ-nya ribet ya, apalagi kalau dikaitkan dengan Perpres. Dan kita tahu sendiri bahwa 65% sekolah di kita SD, yang dimana di situ secara Permendikbud organisasi sebenarnya hanya dikasih kepala sekolah, tidak ada TU. Yang biasanya kalau ngurusin kayak gini kan ada TU-nya. Sehingga sangat perlu ada proses belanja yang sederhana tapi tetap bisa dipertanggungjawabkan, transparan dan akuntabel. Itulah beberapa latar belakang munculnya ide gagasan yang kita coba terapkan menjadi program Siplah ini. Ini menjadi tadi ringkasan latar belakang, ini bentuk lainnya ya, sehingga di Kemendikbud itu dua yang dikuatkan. Nomor satu adalah penguatan di internal Kemendikbud. Jadi di tempat kami Bapak Ibu semula itu hanya tadi disebutkan Kasubag PBJ ya. Sekarang secara organisasi tidak subag lagi Bapak Ibu, di Biro Umum sudah menjadi Biro ya, Biro Umum dan PBJ. Tadinya hanya level eselon 4, subag itu sekarang menjadi level eselon 2. Tapi bukan berarti saya langsung ikut jadi kepala bironya ya. Jadi lembaganya sudah level eselon 2, di mana organisasinya semakin besar dan kita semakin banyak SDM yang memikirkan bagaimana untuk mengelola proses PBJ, termasuk membuat kebijakannya, termasuk membuat kebijakan untuk pengadaan di sekolah. Gitu. Jadi sudah semakin banyak SDM yang kita siapkan untuk membantu dan mendampingi proses belanja, baik itu di satuan kerja Kemendikbud, termasuk PTN ya, sekarang gabungnya perguruan tinggi itu ke Kemdikbud, itu bagian dari tugas kami, dan juga satuan pendidikan sekolah. Nah ini di slide berikutnya nih kelihatan ya Bapak Ibu proses yang kita siapkan menjadi strategi belanja di sekolah, dan dari dulu kita konsepnya sudah mengarah kepada online ya. Dari e-katalog online shop dulu masih fokus di buku ya. Mungkin masih ingat di 2016-2017 Bapak Ibu ada belanja buku lewat SSO Dapodik ya, ke 10 online shop. Ada Gramedia, ada Intan Pariwara, ada lainnya ya, saat itu ada 10. Namun ternyata ini kurang pas ketika dikaitkan dengan ekonomi di Indonesia yang masih banyak UMKM. Jadi hanya dikuasai oleh 10 pemain besar lah, kira-kira oleh pengusaha-pengusaha besar. Ini membuat kita pemerintah kurang tepat
ketika mengimplementasikan ini. Memang secara implementasi di lapangan sekolah terbantu, kita juga Kemendikbud terbantu, tapi dari sisi persaingan usaha ini kurang mencerminkan dari profil pengusaha-pengusaha di Indonesia yang masih banyak UMKM. Oleh karena itu kebijakan ini ditunda, tidak berkelanjutan, kembali kebijakan di BSE yang memang ini kebijakan dasarnya, yang notabene ini pun masih butuh perbaikan yang akhirnya kita keluarlah konsep pengadaan barang jasa di satuan pendidikan yang kita terapkan dengan konsep marketplace itulah, yang dimana ini sentuhan UMKM itu menjadi bagian dari yang utama, terus juga transparansi dan akuntabilitas juga menjadi lebih baik, dan yang lebih penting lagi meminimalisir administrasi yang diperlukan oleh sekolah dan memberikan keamanan untuk proses PBJ di sekolah untuk bisa menghindari potensial oknum-oknum yang mengganggu. Nah, ini ya Siplah ya menjadi suatu konsep baru yang saat ini menjadi hal yang baik yang bisa kita terapkan, dan mudah-mudahan ini bisa dioptimalkan oleh Bapak Ibu di sekolah ya. Memang hal baru tentu perlu effort untuk Bapak Ibu kenali, perlu effort untuk Bapak Ibu pelajari dan lakukan. Ya namanya hal baru ya pasti butuh pembelajaran, butuh pelatihan, butuh latihan bagaimana menggunakan ini dengan baik. Ketika sudah mempelajari dan melatihnya, saya yakin ini akan memberikan banyak manfaat. Walaupun demikian, Siplah ini tentu belum bisa dikatakan sudah sempurna, mesti masih banyak hal yang bisa kita perbaiki. Dan kami harapkan Bapak Ibu sebagai user tentunya, end user yang itu yang utama, yang paling tahu lah ketika ada hal-hal yang kok kayaknya masih kurang ini, kurang itu, silahkan. Kami sangat senang kalau dapat masukan dari Bapak Ibu semua. Nah, kita ingat amanat Presiden, dan ini Presiden sangat concern terkait dengan pendidikan. Jadi janganlah guru diberi banyak tugas administrasi ya. Kembalikan tugas guru itu kepada proses PBM ya, proses belajar mengajar. Bagaimana caranya? Presiden sering kali menyebutkan bahwa sebagian birokrasi itu bisa diambil alih oleh robot, oleh sistem, oleh IA ya. Jadi bahkan ASN pun sebagian sudah bisa diambil alih oleh sistem, oleh robot, oleh birokrasi berbasis sistem. Dan ini pun proses PBJ, kenapa tidak kalau kita pakai sistem juga. Jadi di sini juga menekankan kepada Bapak Ibu sebagai pelaksana di lapangan, jangan enggan untuk move on ya, untuk mempelajari perkembangan teknologi kini. Karena kalau tidak, kita akan tergilas oleh zaman. Di luar sana sudah banyak sekolah bahkan kaki lima yang belanjanya sudah pakai barcode, pakai marketplace segala macam. Oleh karena itu kita di dunia pendidikan harusnya lebih siap dan bahkan bisa menularkan ini kepada masyarakat di sekitar kita yang mereka masih penjual-penjual yang jadul zaman dulu, yang penjualan masih offline. Dan kondisi COVID seperti ini kan ketika penjualan offline banyak masalahnya. Kita mau belanja ke mereka di pasar yang ramai segala macam, khawatir gitu. Pasar di beberapa informasi kan menjadi klaster baru untuk penyebaran pandemi COVID ya. Tapi kalau pasar itu kita ubah, kita juga kasih tahu ke mereka, daftar ke Siplah ya, biar kita langsung belanja dari rumah, belanja dari sekolah. Nggak harus kayak ini, nanti soal kirim ya, minta ada yang ngirim atau seperti apa, itu bisa disesuaikan dengan kondisi di daerahnya masing-masing untuk pengambilan barang tersebut. Nah, banyak hal yang kaitannya dengan IT yang ini menekankan kepada Bapak Ibu sebagai bagian dari pemerintah Indonesia ya, yang di garis terdepan, yaitu menjadi ujung tombak untuk dunia pendidikan. Ini harus bisa memberikan pemahaman yang cukup untuk kita bisa jangan tertinggal terkait dengan IT. Nah, ini Bapak Ibu sampaikan ke dunia pendidikan, sampaikan dengan siswanya. Nah, salah satu contoh yang nyata ya, gunakan Siplah ini dengan baik. Pahami bagaimana menggunakan Siplah ini menjadi salah satu strategi untuk pengadaan di zaman pandemi ini. Ini
beberapa aturan lain yang menjadi latar belakang. Ini mungkin Bapak Ibu tidak perlu terlalu memahami, tapi ini menjadi dasar kami kenapa ada pengaturan pengadaan barang jasa di sekolah. Yang hal ini kalau kita bertemu dengan beberapa teman-teman di dinas di daerah di awal tahun 2019 nih, ada dari mereka itu mempertanyakan kok bisa sekolah kok dikeluarkan dari aturan Perpres 16/18. Ini sangat perlu memang ketika kita menghadapi beberapa teman-teman di daerah untuk menjelaskan bahwa ini tepat kita menggunakan Siplah menjadi tool untuk belanja di sekolah. Dan ini perjalanannya, bahwa perjalanan cukup panjang dari 2018 sampai dengan sekarang 2020. Ini update yang sekarang ya Bapak Ibu ya, ada Permendikbud 14 tahun 2020 dan itu banyak perluasannya. Ini surat yang dulu yang mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu, ini kita menjadi latar belakang kita bawa duduk bareng sama LKPP dan juga Kemdagri. Kemarin pas sosialisasi dengan 8 lembaga, salah satunya Kemendagri, itu juga membantu memproses mensosialisasikan ini kepada dinas-dinas, bahkan ke inspektorat, bahkan kepada UMKM di daerah masing-masing ya, Kemendagri. Nah, inilah pedoman PBJ Satuan Pendidikan kita ya, yang berupa Permendikbud nomor 14 tahun 2020, di mana ada perluasan peruntukan, baik itu sumber dana maupun satuan pendidikan yang dikenakan untuk menggunakan Siplah ini, menggunakan Permendikbud 14 2020. Jadi ini Permen 14 2020 ini permennya Siplah, permen tentang pedoman pengadaan barang jasa oleh satuan pendidikan. Ada salah satu pasalnya di situ belanjanya melalui Siplah, di mana konsepsinya adalah semua satuan pendidikan dan semua sumber dana yang dikelola oleh sekolah. Memang ini tentu masih menyisakan beberapa aturan-aturan yang terus kita sinkronisasi. Tapi ini membuat Permendikbud itu sudah disinkronkan oleh Kumham untuk ngecek dengan aturan-aturan yang lain. Makanya di Permendagri tentang BOS juga di situ sudah merujuk ke sini, merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk proses pengadaan barang jasa di sekolah. Artinya Permendagri pun sudah merujuk ke Permendikbud 14 tahun 2020. Ada 4 hal yang ini kita perlu tekankan kembali karena ada penyesuaian dari sebelumnya hanya sekedar Juknis BOS ya di 2019, sekarang keluar dari Juknis BOS tapi lebih luas lagi. Jadi tidak hanya lingkupnya sekedar BOS tapi semua jenis sumber dana yang dikelola oleh sekolah. Secara tujuan dan prinsip masih serupa. Jadi bagaimana yang utama dipegang ya, termasuk zaman pandemi ini, belanjanya yang utama adalah prinsip dari pengadaan itu sendiri. Ini samalah seperti di Perpres 16/18 yang dipegang oleh pemerintah pusat maupun daerah ya, yang dipegang kementerian atau dinas-dinas, bahwa belanja itu harus efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil, akuntabel. Berikutnya di Permendikbud 14 2020 ini sebagai gambaran ya, semula hanya mengejar kepada pendidikan dasar dan pendidikan menengah, sekarang dari PAUD, dasar, menengah, khusus, dan kesetaraan. Jadi dari TK, kelompok bermain, taman penimbunan anak, satuan PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, sampai SKB. Ini masuk kepada satuan pendidikan yang harus menggunakan peraturan ini. Pelaksananya pun disesuaikan ya Bapak Ibu, tidak lagi dikenal ada bendahara BOS. Kenapa demikian? Karena ternyata yang 65% SD itu banyak yang nggak punya bendahara. Padahal ketentuannya bendaharanya pun harus ada ketentuan khusus yang diatur oleh Permendagri. Oleh karenanya, untuk menghindari kondisi lapangan yang ternyata belum tentu seragam, dan berikutnya juga kita ada perluas penggunaan Siplah itu tidak hanya untuk dana BOS, sehingga ada penyederhanaan pelaksana. Jadi hanya oleh kepala satuan pendidikan dan atau
oleh pendidik dan tenaga pendidikan yang ditugaskan oleh kepala satuan pendidikan. Itu dari sisi satuan pendidikannya ya. Jadi hanya satu saja. Kalau SD mungkin kepala sekolah langsung ya, karena tidak terlalu banyak PR. SD, TK bisa jadi kebanyakan langsung, kecuali SD, TK yang besar ya. Mungkin butuh bantuan dari tenaga pendidik atau kependidikan. Tapi pada umumnya kalau SMA, SMK itu kepala sekolah sudah minta tolong wakilnya yang ngurusin terkait ini, misalkan wakil sarana kah atau yang lainnya. Sumber dananya macam-macam, BOS, Banpor, APBD. Nah ini APBD kemarin juga pas sosialisasi ada yang bertanya kepada kita, saat itu dijawab langsung dari dinas ya, dijawab oleh Kemendagri ya, dari perwakilan pejabat Kemendagri. Bagaimana dengan Bosda, apakah pakai aturan ini? Kemendagri menjawab dengan tegas, ya pakai aturan ini. Kecuali mungkin ya ada beberapa daerah tertentu yang memang sudah mengeluarkan aturan daerahnya masing-masing. Nah ini perlu segera disinkronisasikan tentunya, karena ini sudah keluar dari Kumham, sudah diundangkan Permendikbud 14/2020. Artinya aturan di bawahnya harus mengikuti sesuai dengan peraturan di pusat atau di atasnya. Ini serupa tadi, pelaksana itu pendidik, kepala satuan yang bisa ditunjuk kepada tenaga pendidikan. Kemudian penyediaannya bisa perorangan atau badan usaha, masih serupa ya dengan tahun lalu, perorangan, cukup NPWP dan KTP. Kalau badan usaha ditambahkan tentang kemampuan berusaha berupa izin usahanya. Tahapannya sederhana dan ini semua sudah disiapkan di sistem dari mulai persiapan, penetapan penyedia sampai pelaksanaan kesepakatan. Dan semua ini tidak perlu ketemu. Jadi kalau kita ngikutin pola apa tuh yang kalau di kota-kota besar ya, ada yang gosen misalkan pakai Gojek itu kan konsepnya bayarnya sudah pakai GoPay contohnya tuh, terus pengiriman barangnya tinggal taruh di depan rumah, jangan ketemu orangnya gitu. Mungkin ini kira-kira seperti itu. Siplah juga ya, pengiriman mungkin taruh saja di situ ya, tentu kita lihat ya kalau memang aman, jaga jarak, ketemu untuk memastikan barangnya dan mengirimnya siapa. Terus kita untuk sekalian periksa isi barangnya nanti, lalu dibuat BSC sampaikan ke Siplah. Terus bayarnya sudah pakai konsep dana dari rekening ke rekening, pakai transfer atau pakai internet banking gitu. Jadi tidak perlu ada kita memegang uang, karena di beberapa kajian terkait dengan uang itu ternyata katanya merupakan salah satu sumber bakteri terbanyak ya. Tapi kalau pandemi terkait ini kan virus ya, bisa jadi di situ juga nempel virus juga. Nah ini konsep belanja dengan Siplah yang tidak harus pegang uang, tidak harus ketemu dengan para penjual di suatu pasar atau suatu lingkungan yang ramai. Ini betul-betul menjadi salah satu strategi belanja yang tepat di masa pandemi untuk satuan pendidikan. Ini di persiapan pengadaan ada diatur, ini masih serupa dengan sebelumnya ya, sampai dengan 10 juta tidak perlu ada proses-proses yang jelimet. Ini kebanyakan di level SD ya, belanja banyak sampai dengan 10 juta. Kalau sampai dengan 10 juta kan belanja kecil itu udah tinggal belanja seperti biasa, tidak perlu ada SPJ yang terlalu ribet. Tapi ketika belanja sudah di atas 10 juta, perlu ada dokumen perencanaan A sampai E ini. Yang ini wajar karena belanjanya sudah cukup besar, sudah di atas 10 juta. Ketika kita pergi ke suatu lokasi mau belanja yang di atas 10 juta, masih bingung mau belanja apa, kan jadi salah. Bisa jadi nggak sesuai dengan kebutuhan. Bisa jadi ternyata uangnya malahan kurang bawanya, sehingga kita perlu merencanakan. Perlu ada barangnya seperti apa, speknya seperti apa, yang dibutuhkan harus sesuai dengan kebutuhannya. Jangan beli spek terlalu bawah atau terlalu atas. Terlalu bawah nggak akan bermanfaat barangnya sesuai dengan yang kita butuhkan. Terlalu atas itu akan sia-sia uangnya. Karena bisa jadi uang itu bisa digunakan untuk yang lain. Jadi kurang efektif, ya, kurang efisien. Waktu dan lokasi, alokasi anggaran dan persyaratan penyedia. Nah, ini di 2020 ini di Permendikbud 14 2020 sudah clear. Kalau sebelumnya masih ada batasan-batasan belanja ya,
bahwa untuk ke Siplah batasan maksimal 200. Di sini tidak ada batasan lagi. Berapapun Bapak Ibu bisa belanja di Siplah. Batasan yang ada di sini hanya batasan mengenai perbedaan tata cara belanja. Dan ini pun semuanya udah otomatis di sistem. Tapi berapapun Bapak Ibu mau belanja di Siplah ini sudah dibuka. Di sini contoh ada batasan 50 sampai 200, di atas 200 ini hanya membedakan cara belanjanya. Ketika belanja sampai dengan 50, tidak ada perlu proses pembandingan dan lain. Tapi ketika belanjanya 50 sampai 200, itu di sistem akan tergait langsung next-nya itu diminta membandingkan pilihan 1, pilihan 2. Mana yang harus kita pilih. Misalkan ketika di marketplace seperti Bapak Ibu belanja pada umumnya ke online shop atau marketplace, misalkan Shopee, Lazada, Tokopedia dan lain, itu kan langsung otomatis ada shotnya ya. Di situ diminta kita pilih 2 minimal ketika sampai 200 juta. Pilihan itu menjadi data pembanding yang Bapak Ibu akan otomatis tersimpan ya di akun belanja Bapak Ibu. Dan itu menjadi salah satu bahan untuk nanti bila diperlukan untuk proses pemeriksaan. Ketika belanja di atas 200 juta, diminta lebih dari 2, tapi 3 minimal untuk pembandingnya. Dan ketika memang untuk barang tertentu tidak ada sampai 2 atau 3 penyedia, 1 pun tidak masalah, tapi wajib melakukan negosiasi. Berikutnya, pembuatan kesepakatan pengadaan dibuktikan dengan bukti kesepakatan atau surat pemesanan. Kalau di luring, buktinya surat pemesanan sudah disiapkan, tapi ketika di daring ya, pakai Siplah, ketika luring, itu Bapak Ibu harus membuat bukti kesepakatan, yang ini ada jenisnya sesuai dengan besaran belanja. Lalu pelaksanaan kesepakatan pengadaan. Ini proses belanja di Siplah itu, marketplace Siplah itu, pada umumnya konsepsinya serupa tapi berbeda ya. Banyak manfaat yang kita pikirkan, kita siapkan untuk memberikan manfaat banyak tetap untuk sekolah, untuk satuan pendidikan. Jangan sampai sekolah satuan pendidikan merasa terugikan dengan sistem ini. Salah satu contohnya kita masih mengutamakan pengiriman dulu, diperiksa dulu, diterima baru bayar. Kalau marketplace yang pada umumnya kan harus bayar dulu ya, ini tidak. Ini jadi ketika pilih ada kesepakatan yang dibuat, kapan akan dikirim paling lambat, gitu, itu ada kesepakatannya, termasuk kapan akan dibayar paling lambat, di situ ada kesepakatannya, karena kita juga melihat kondisi untuk dana-dana yang ada di sekolah, ada yang dana yang datangnya terlambat ya, yang itu bisa dibunyikan di kesepakatan aja ini gitu ya, bahwa ini akan dibayarkan ketika misalnya 3 bulan berikutnya atau seperti apa, itu yang penting disepakati bersama dengan penjualnya, yang kebanyakan penjual kan memang toko-toko di sekitar sekolah tersebut yang tidak jauh-jauh, sehingga masih dimungkinkan membuat kesepakatan sesuai waktu yang disepakati bersama. Jadi masih mengutamakan keamanan, keselamatan transaksi bagi sekolahnya. Dan ada menu baru di Siplah dibanding Siplah 2019, jadi ada harga grosir ya. Kalau dulu hanya satu harga, sekarang untuk barang tertentu kita sudah minta penjual untuk mengisi harga grosirnya, sehingga ini memudahkan untuk Bapak Ibu bernegosiasi sehingga memilih harga yang lebih baik. Jika beli 1 rim dengan beli 50 rim misalkan kertas, itu akan ada perbedaan harga otomatis di sistem itu. Dan di proses yang Siplah 2020 ini juga sudah ada banyak pengembangan, salah satunya semua dokumen sudah disiapkan di sistem. Yang kuning-kuning ini, jadi mulai dokumen perencanaan, dokumen hasil perbandingan, dokumen hasil negosiasi, bukti kesepakatan, surat pemesanan, berita acara serah terima, bukti pembayaran. Ketika daring, ketika pakai Siplah, semuanya sudah disiapkan. Bapak Ibu tidak perlu membuat lagi. Paling kalau perlu di print, karena ada pemeriksaan perlu print out, di print kapanpun siap. Tinggal Bapak Ibu print. Kalau tidak perlu ada hard copy, sudah disiapkan dokumentasinya, ada di file di sistem, itu bisa di save, disimpan di komputer Bapak Ibu tanpa suatu saat tidak harus login lagi ke Siplah. Suatu saat misalkan perlu lagi ngedownload ke Siplah, tinggal login, dan itu bisa tersimpan tidak hanya data saat ini, tapi data
yang tahun-tahun sebelumnya nanti. Misalkan tahun ini kita transaksi, 10 tahun berikutnya kita masih perlu data tahun yang 10 tahun yang lalu, katakan itu masih tersimpan dengan baik. Itulah kelebihan dari adanya proses yang berbasis elektronik ya. Beda halnya dengan luring. Semua dokumen ini Bapak Ibu harus siapkan, harus buat, dan beberapa sudah disiapkan bentuk apa namanya, bentuk dari format contohnya di Permendikbud 14 2020. Berikutnya adalah ketika Bapak Ibu pakai luring, untuk bukti kesepakatan harus menyiapkan sesuai dengan jenis belanjanya ya, jumlah belanjanya, besaran nilai pengadaannya. Ketika sampai 10 juta cukup bukti pembelian, ketika sampai 50 juta pakai kwitansi khusus, ketika sampai 200 pakai SPK, di atas 200 perlu pakai surat perjanjian kerjasama. Dan di Permendikbud 14 2020 sudah ditekankan hanya 2 kondisi yang tidak bukan tidak boleh ya. Hanya 2 kondisi yang dibolehkan tidak pakai siplah atau bisa luring. Kondisi pertama ketika siplah mengalami gangguan teknis. Kondisi kedua ketika daerah Bapak Ibu tidak ada koneksi internet. Hanya 2 kondisi ini. Di luar 2 kondisi ini Bapak Ibu terkena aturan harus daring. Jadi satu sisi daring itu memberikan kemudahan, tapi di sisi lain masih ada beberapa teman-teman kita di satuan pendidikan yang susah move on. Oleh karena itu ada intervensi secara aturan agar kemudahan itu bisa dirasakan. Yang susah move on kita paksa agar segera move on untuk menggunakan fasilitas kemudahan ini. Ini gambaran yang tahun lalu yang mungkin sebagian dari Bapak Ibu termasuk data sekolah di sini ya. Ada dari SD paling banyak, SMP, SMA, SMK sampai Desember itu sudah ada sekitar 4 triliun transaksi ya. Sudah ada puluhan ribu sekolah. Dan saya yakin Bapak Ibu tahu ini bahwa dengan manual kita banyak keterbatasan, dengan pakai elektronik, pakai siplah, ini memberikan banyak manfaat yang bisa kita peroleh. Mulai dari berbagai jenis penyedia semakin banyak pilihannya untuk berbagai produk yang serupa, sehingga kita bisa memilih harga yang tepat untuk kita, sehingga mengakibatkan harga lebih cenderung lebih rendah ya. Dokumentasi elektronik juga tersimpan dengan rapi, kapanpun Bapak Ibu perlukan bisa lebih transparan karena terbuka ya, sehingga ini membantu juga mengurangi potensi kita ditekan oleh oknum, atau kita yang menjadi potensial oknum itu akan berhati-hati karena transparan. Masyarakat pun mengawasi, auditor pun punya user untuk bisa mengakses transaksi Bapak Ibu. Satuan pendidikan wajib memperhatikan barang jasa, harga transaksi, pemilihan penyedia barang jasa. Ini penekanannya bahwa ketika belanja di siplah bukan berarti ketika setiap barang itu sudah ada di siplah Bapak Ibu bebas belanja. Jadi harus tetap sadar belanjanya pakai uang dari mana. Kalau katakan uang dari bos SD, karena yang belanja SD, jangan beli buku SMA karena di juknis bosnya kan sesuai kebutuhannya. Atau lebih khusus bantuan pemerintah, misalkan bantuan pemerintah tentang peralatan SMK, katakan peralatan SMK untuk bantuan pemerintahnya, misalkan peralatan mesin, kok belinya di luar itu, tentu akan jadi masalah karena harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan sumber dananya. Harga transaksi juga perlu diperhatikan, harus sesuai dengan harga yang wajar, bukan berarti ketika itu ada di siplah harganya sudah wajar, belum tentu, karena siplah itu disiapkan itu merupakan lapak kosong ya Bapak Ibu, bukan marketplace yang pada umumnya. Dikbud bikin pasar kosong yang caranya pasar ini diminta oleh Dikbud kepada Bapak Ibu untuk menyampaikan kepada mitra Bapak Ibu yang selama ini belanja untuk mengisi pasar ini dengan gratis ya. Beda dengan pasar marketplace yang di umum, itu ada biayanya. Kalau yang Dikbud buat itu gratis, tidak ada komisi atau potongan atau biaya sedikit pun. Sehingga anggapan 2 ini
menjadi keliru. Kalau tahun 2019 banyak yang menganggap seperti ini, bahwa komoditas barang tidak terdaftar dalam Siplah. Tidak ada anggapan ini ketika Bapak Ibu paham bahwa Siplah itu memang pasar kosong yang diminta diisi oleh barang-barang yang selama ini Bapak Ibu belanjakan. Dari siapa? Penyedia suruh daftar. Juga tidak ada anggapan bahwa harga plus ongkir lebih mahal dari toko sekitar. Ya jelas belanja itu ya sampai di sekolah. Berapa itu harganya total? Baik ada ongkir maupun tidak, sampai sekolah harga total berapa, itulah yang Bapak Ibu pilih. Sama juga yang di Siplah juga demikian. Bukan berarti harus belanja yang ada di Siplah yang ternyata dari Jakarta, yang belanjanya dari Papua, jelas mahal. Pilih dari manapun, kalau ternyata yang dari Papua dibeli oleh orang Papua lebih baik, lebih murah, ya pilih itu, tidak harus pilih yang jauh. Ini anggapan-anggapan keliru ketika belum mengenali konsepsi program dari Siplah itu sendiri. Ini gambaran bahwa tidak ada pungutan biaya, yang ini sistem yang kita siapkan. Ada 6 marketplace yang sudah bekerja sama dengan Kemendikbud, dan 6 kok beberapa yang besar tidak masuk. Salah satunya diantaranya karena sebagian yang besar itu sahamnya itu 50% lebih bukan dari pribumi ya. Kita pilih masih saham yang 50% lebihnya dari Indonesia. Ini ada 6 ini yang sudah berkontrak ya. Jadi marketplace-nya sudah tertentu ya, yang sudah berkontrak dengan Kemendikbud. Kenapa? Karena kalau belum berkontrak berarti datanya belum masuk ke Kemendikbud. Terus bisa jadi mereka meminta bayaran dan lain, itu Kemendikbud tidak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau ke-6 ini, data transaksi setiap saatnya Bapak Ibu sudah masuk ke kita. Dan ketika ada laporan dari Bapak Ibu, mereka ada minta komisi, itu kita bisa menindak karena di kontraknya sudah bunyi, tidak boleh ada itu. Setiap jenis barang jasa yang bisa dibelanjakan oleh sekolah itu bisa dimasukkan ke Siplah untuk dibelanjakan. Konsep proses bisnisnya pakai SSO, dapat dik, jadi tidak perlu repot-repot bikin user login lagi. Terus tata cara pendaftarannya juga mudah ya. Ini seperti bikin pendaftaran toko di Tokopedia atau yang lainnya serupa. Ini gambaran grafis ya, kita tidak perlu yang lebar untuk menjelaskan ini, hanya ini cara mudah memahami dengan gambaran grafis ketika belanja sampai 10 juta, 10 sampai 50 juta, 50 sampai 200 juta, di atas 200 juta seperti apa. Sehingga kita harapkan setidaknya ada ABCD ini manfaat dari Siplah ini, dan ini secara konsepsi dan implementasi sudah kita rasakan dari 2019. Jadi transaksi belanja sekolah tercatat. Di yang utama sesederhana itu sebenarnya bagaimana transaksi belanja di sekolah tercatat secara elektronik dan itu akuntabel. Mas Menteri kan memberikan program bahwa ini bebas merdeka belajar ya, termasuk di dalamnya juga merdeka belanja. Belanja apapun silakan, Juknisbos belanja apapun silakan, yang penting tercatat. Ketika sudah tercatat, datanya ada, kita bisa menganalisis siapa yang belanja dengan baik, siapa yang belanja yang potensial kurang baik atau oknum. Karena datanya ada. Kok bisa sekolah belanjanya ini terus gitu? Kok bisa belanja ini kok harganya jauh lebih mahal dibanding sekolah sebelahnya? Itu bisa dibandingkan, dianalisis menjadi big data. Sehingga nanti auditor pun akan lebih terarah untuk mengauditnya, hanya sekolah-sekolah yang memang punya potensial masalah lah yang itu diaudit. Mendorong pelaksanaan transaksi belanja di atas meja, yang ini mengurangi resiko yang Bapak Ibu alami. Sejalan dengan Perpres 54 untuk berbasis elektronik untuk meningkatkan pencegahan korupsi yang tadi kita sudah sampaikan di awal. Ini kita mendapat penghargaan ya dari KPK menjadi salah satu program untuk pencegahan korupsi. Lalu pengendalian atas belanja program prioritas dan penajaman kualitas belanja sekolah. Ketika data-data transaksi itu tercatat semua, kita akan punya data yang cukup besar dan itu bisa digunakan untuk perencanaan ke depan. Oh, daerah ini masih banyak membutuhkan belanja ini ternyata, misalkan karena mayoritas masih belanja ini. Oh, berarti di daerah sini kurang ini. Kita harus penekanan memberikan bantuan lebih atau seperti apa. Peningkatan efisiensi anggaran, tentu ya, ketika kita sudah transparan, akuntabel, ini memberikan efisien efektif anggaran. Karena sudah terjadi kompetisi antar penyedia untuk menampilkan harga terbaik. Karena kalau tidak menampilkan harga terbaik, tidak akan dibeli oleh sekolah.
Nah, yang paling utama bagi Bapak Ibu yang langsung menyentuh tuh si Bapak Ibu adalah penyederhanaan beban administrasi dan pertanggungjawaban sekolah. Jadi sesuai dengan arahan Presiden tadi, penyederhanaan proses ini juga sesuai dengan organisasi dan kapasitas SDM, dan penggunaan data elektronik juga otomatis ini mengurangi entrian Bapak Ibu untuk melaporkan. Karena otomatis terlaporkan, jadi tidak perlu bikin laporan tersendiri. SPJ-nya sudah berkurang banyak, prosesnya juga sudah sederhana, dan tidak perlu bikin entrian atau buat laporan tersendiri karena otomatis melaporkan. Jadi cukup sangat membantu proses di sekolah. Tahapan proses belanja satuan pendidikan ini saya ada menekankan ini. Jadi kalau secara teknisnya aktivasi user pelaksana ya, baik kepala sekolah atau dana pendidikan, login ke Sipla dengan akses laman siplakemdikbud.go.id, melakukan belanja sesuai tahapan Sipla dengan mengikuti jukti sumber dana yang digunakan. Kalau Bapak Ibu ada yang belum berhasil login, itu permasalahannya bukan di Siplanya, tapi ketika di SSO dengan Dapodiknya. Ini mohon koordinasi segera dengan admin Dapodik. Bisa jadi Bapak Ibu ada yang belum update ya Dapodiknya, karena ada proses harus dilakukan update dulu baru bisa sinkronisasi ke Sipla untuk SSO-nya jalan. Nomor 4 yang utama seperti tadi pernah saya sampaikan, apabila barang jasa yang diperlukan belum ditemukan di Sipla, apa yang dilakukan? Infokan kepada penyedia terkait untuk daftar ke Sipla. Misalkan di sekolah belum ada, Bapak Ibu butuh barangnya ada di toko A, dan itu toko A harganya bagus, ya toko A itu suruh daftar ke Sipla. Pak, toko A belum mau, kenapa? Nah, kenapanya ini informasi di lapangan ada dua yang banyak ya. Satu, potensial oknum tidak mau tercatat transaksinya, tidak mau kedetek untuk pajak dan lain-lain. Ada itu. Yang kedua, ya masyarakat kita yang memang mungkin gaptek ya, yang susah move on lah karena mungkin sudah tua gimana pun. Nah ini ketika yang satu ya tinggalkan kalau memang mereka oknum tidak mau tercatat ya, karena negara salah satu potensial anggaran terbesar kan dari pajak. Ketika ada mereka tinggal di negara kita tapi tidak mau tercatat pajaknya, tentu ini bukan warga negara yang baik. Tinggal dibikin berita acara kalau memang seperti itu ya. Tapi kalau ada yang memang perlu kita bantu untuk memahami penggunaan Sipla, nah ini kita bantu. Bahkan di beberapa sekolah, siswanya ini menjadi ajang untuk belajar kewirausahaan siswa. Jadi misalkan ada nenek-nenek ya, atau orang tua yang jualan misalkan sayur atau lauk pauk yang itu dibutuhkan SMK Tata Boga, yang ini kebanyakan di pasar. Nah, itu yang menjual di Siplanya justru dibuat adalah dibantu menjadi bagian dari program kewirausahaannya siswa-siswa di sekolah tersebut. Jadi siswanya itu yang membantu membuat toko di Sipla. Bahkan ada beberapa atas nama siswa tersebut atau orang tua siswa tersebut, tapi untuk membantu para penjual di pasar. Bahkan Bapak Ibu kalau cek ya, sudah banyak penjual di Sipla itu, dia penjualnya satu tapi punya produk tuh hampir di beberapa kota, karena dia memfasilitasi UMKM tadi yang susah move on. Dia punya etikat baik untuk membantu mereka. Tokonya satu, dia punya tenaga hampir di seluruh kota yang meng-hire dari SMK untuk bagian kewirausahaan, dan itu menjadi tokonya dia gitu. Jadi infokan kepada penyedia terkait untuk daftar ke Sipla, baru belanja di Sipla. Bagaimana kalau harga yang terdapat di Sipla lebih mahal dibanding di luar Sipla? Lakukan belanja dengan negosiasi hingga mencapai harga yang tepat. Tapi kalau di negosiasi yang di Sipla ternyata masih lebih mahal nih dibanding yang di luar, yang Bapak Ibu tahu ya sudah, yang di luar tadi suruh belanja suruh daftar ke Sipla, baru belanja di Sipla. Nah, proses sinkronisasi ini yang perlu Bapak Ibu lakukan, karena sampai dengan saat ini masih banyak sekolah yang mengalami kendala untuk login ke Sipla ya. Karena SSO Dapodiknya belum ada yang tertinggal update. Nah, ini coba terus koordinasikan dengan admin Dapodiknya ya, agar segera bisa diselesaikan. Karena ada satu daerah tertentu
contohnya di daerah Jawa Timur, Surabaya, informasinya tidak banyak kendala. Ini informasi dari lapangan, tapi ya di daerah lain ternyata masih banyak kendala. Dan ini ternyata salah satunya masalah update Dapodiknya ya, yang itu tertinggal sehingga SSO-nya belum yang terkini. Ini gambaran data perkembangan Sipla ya, sudah cukup besar. Dan ini menjadi target dan capaian yang harus kita kejar bersama. Dan salah satu yang utama juga perlu saya tekankan ini, karena ini bagian dari program pemerintah untuk meningkatkan UMKM yang go online, dan banyak UMKM yang itu terbatas tentang pendanaan. Ini kesempatan dunia pendidikan untuk membantu mereka. Bahkan mungkin sebagian dari UMKM ini Bapak Ibu yang ada hadir saat ini, silakan, ini ada program bisa melalui konsepsi online ke Siplah. Ini kan mempermudah ya. Ketika sudah online nanti ada tahapan seperti apa. Ketika sudah belanja banyak nanti bisa di go internasionalkan. Ini peluang yang baik untuk kita semua. Sehingga saya sempat ngasih slide ini di Direktorat SMK di program kewirausahaannya. Jadi menekankan jadilah penjual di Siplah. Siapa yang bisa jualan di Siplah itu? Badan usaha perseorangan siapa? Bapak Ibu yang hadir di sini, bisa juga siswa Bapak Ibu yang sudah punya KTP tentunya ya di level SMK SMA ya. Kalau badan usaha itu siapa? Di satuan pendidikan bisa koperasi atau mitranya, mitra sekolah. Kalau penjual perseorangan di satuan pendidikan bisa guru, kelompok siswa atau siswa. Siswa nanti dapat memfasilitasi laporan otomatis atas transaksi dan data informasi lainnya yang diperlukan. Mekanisme yang dapat diatur di satuan pendidikan, semua transaksi tentu wajib disiplin karena Permendikbud 14 2020. Pengaturan membeli produk antar satuan pendidikan, ini contoh ya program kewirausahaan yang saya tekankan di SMK saat itu. Saya presentasikan ini di Direktorat SMK kepada SMK yang dapat bantuan kewirausahaan. Terus marketing promosi produk ke satuan pendidikan lainnya, fasilitasi penjualan yang tadi saya sampaikan ya, sekitar yang diperlukan satuan. Tidak perlu SMK itu punya produk, tapi salah satu skill yang kita latihkan kepada siswa tentang kewirausahaan adalah membantu penjualan produk masyarakat sekitar untuk masuk ke Siplah dan dibelanjakan oleh satuan pendidikan lainnya. Dan penekanan di sini adalah satuan pendidikan. Apa maknanya? Ya kalau bisa guru yang jualan di Siplah jangan jual ke sekolahnya sendiri, juallah ke sekolah yang lain. Karena kalau secara PBJ atau proses pengadaan barang jasa itu tidak masalah, tapi ketika konsep pemeriksaan potensial diduga ada kepentingan ya, entah mungkin KKN, itu besar. Nah, daripada nanti diduga-duga padahal kita tidak, lebih baik menghindari untuk ini ya, konflik of interest. Dan ini juga sedang dikembangkan bahwa konsepsi beberapa belanja dana itu langsung otomatis kepada terkoneksi antara Siplah. Contoh Banper, misalkan ada bank penyalur, Bapak Ibu kan kalau dapat bantuan pemerintah itu pasti ada rekening yang sudah disiapkan dari pusat ya. Nah ini sedang kita kerjasamakan, sedang dikaji, dikembangkan dengan beberapa direktorat, dengan bank penyalur. Nanti ada kerjasama bank penyalur dengan marketplace Siplahnya, sehingga Bapak Ibu nanti juknisnya beberapa bank penyalur Banper itu tidak akan ada pencairan, tidak perlu dicairkan, bahkan tidak bisa dicairkan, hanya bisa dicairkan ketika belanja di Siplah. Dan ketika belanja di Siplah itu nggak perlu Bapak Ibu cairkan sendiri, itu otomatis nanti dari Siplah menyampaikan ini ada belanja dari sekolah A, bantuan ini sebesar ini. Jadi otomatis potong dari rekeningnya, sehingga ini memudahkan proses belanja. Dan inilah menjadi salah satu bentuk juga strategi belanja di masa pandemi ya. Tidak perlu Bapak Ibu datang ke ATM atau ke bank, karena otomatis nanti sistemnya terkoneksi dari mulai direktorat, kementerian, termasuk tempat kami, di mana ini ada penyalur ke bank penyalur, dan ini terkoneksi ke Siplah, dan ini Siplah juga kembali ke Kemendikbud, laporan dan lain ini otomatis. Dan di sini sekolah tidak terbebani banyak aktivitas, karena ini sudah sebagian besar diambil oleh sistem yang terkoneksi.
Dan kedepannya lagi 2020-2021 kita sedang duduk bareng juga dengan perpajakan. Ke depan bisa jadi nanti Bapak Ibu tidak perlu repot-repot lagi motong pajak ya, karena sudah diambil alih oleh sistem. Tapi ini masih butuh waktu untuk duduk bareng terus dengan Dirjen Pajak, karena harus ada kategorisasi belanja, terus mana yang kena potong sekian persen ini. Tapi secara di atas kertas ini bisa dilakukan, tinggal butuh waktu. Jadi ke depan nanti nggak repot lagi Bapak Ibu menghitung-hitung pajak ya, memotong pajak atas belanja di sekolah. Dan masih banyak yang lain. Mungkin itu sharing dari saya untuk pembuka. Kalau berikutnya kan mungkin Bapak Ibu ada hal-hal yang perlu ditanyakan atau didiskusikan, silakan. Terima kasih. Waktu dan tempat kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih Pak Herdiana. Di sini saya mencatat ada 8 pertanyaan, kemudian ada 2 yang mengangkat tangan. Mungkin saya urutkan dari pertanyaan yang tertulis dulu ya Bapak. Boleh, silakan. Di sini sebenarnya beberapa pertanyaan sudah terjawab dengan paparan Bapak, tetapi mungkin supaya yang bertanya lebih jelas lagi nih Bapak, mohon izin. Yang pertama dari Ibu Asih Budi Utami. Pertanyaannya, program bantuan kuota data untuk peserta didik dari Kemdikbud apakah juga harus menggunakan SIPLAH? Kemudian bagaimana mekanismenya? Mungkin dijawab dulu nih Bapak. Baik, satu aja. Nah ini ada beberapa program bantuan data ya. Kan sebelumnya sudah ada semacam pembaruan juknis ya Bu ya untuk BOS ya. Ya. Kalau itu kan bahwa dana BOS boleh dibelanjakan untuk mendukung PJJ kan. Nah kalau dari situ ya memang ketika itu dananya di sekolah belanjanya melalui SIPLAH. Jadi siapa yang jualan datanya suruh masuk ke SIPLAH dan nanti dibelanjakan ke SIPLAH. Tapi sekarang yang sedang digalakkan oleh Kemendikbud yang baru-baru ini Mas Menteri Pak Mas Nadiem itu ada jumpa pers, mungkin Bapak Ibu baca ya, akan dialokasikan sekitar berapa? 35 giga ya untuk siswa, terus 40 kalau nggak salah untuk guru, terus mahasiswa dan dosen sekitar berapa gitu. Itu alokasi anggarannya dari pusat kalau ini direncanakan ya. Jadi, makanya Bapak Ibu kan diminta untuk ada surat dari Dirjen Dikdasmen kan ya, untuk mengisikan data nomor HP guru dan siswanya. Itu kenapa? Karena diperlukan oleh pusat, oleh Kemendikbud untuk klarifikasi nanti akan diberikan kepada siapa saja. Kepada siapa sajanya sesuai dengan nomor tersebut. Nomornya misalkan operatornya Telkomsel, operatornya Indosat, nanti pemerintah pusat dalam hal ini Kemendikbud akan berkontrak dengan operator-operator tersebut dan akan langsung diberikan datanya ke nomor yang bersangkutan. Nah, kalau program yang terakhir ini sedang disiapkan oleh pemerintah itu yang belanja bukan sekolah, tapi yang belanja pemerintah pusat, sekolah tinggal menerima ya, langsung ke nomor-nomor HP yang sudah didata oleh masing-masing sekolah sesuai dengan surat edaran Dirjen Dikdasmen tersebut. Demikian Bu. Bapak, berarti intinya tetap menggunakan SIPLAH nggih Bapak untuk pembelian yang dari dana BOS. Betul, kalau dari dana BOS tetap pakai SIPLAH. Ya, kemudian yang kedua Bapak dari Ibu Umul Hidayah, jika sekolah akan melaksanakan pengadaan barang dan jasa, apakah terbatas pada UMKM yang ada di daerah di mana sekolah dan UMKM itu tersebut berada? Kemudian pertanyaan yang kedua, apa saja persyaratan yang harus dipenuhi oleh UMKM agar dapat menjadi penyedia barang dan jasa pada SIPLAH? Dua pertanyaan Bapak. Baik. Yang pertama, jawabannya adalah prioritas tentu daerah yang bersangkutan ya. Kenapa? Karena kalau produk UMKM itu biasanya serupa dan kebutuhannya kalau operasional kan serupa. Dan itu
otomatis sebenarnya ketika memilih UMKM yang di luar daerah itu mesti akan terbebani ongkos kirim dan akan menjadi lebih mahal. Jadi sebenarnya udah otomatis by ekonomi, by pasar itu mesti akan lebih tepat belanja di UMKM di sekitarnya, prioritas itu. Tapi bukan berarti menutup atau tidak boleh belanja di luar UMKM di luar daerah tersebut. Kalau ternyata produknya di UMKM daerah sekitar tidak ada, adanya di UMKM di luar daerah tersebut, why not? Itu silahkan. Atau bisa jadi UMKM di sekitar itu masih belum efektif atau belum efisien, atau kebanyakan jualannya mahal, lebih murah misalkan daerah di luar daerah sekolah, ternyata plus ongkir pun masih lebih murah. Ya silahkan belanja pada penjual UMKM di luar daerah tersebut. Jadi tidak harus jawabannya, tapi secara otomatis sebenarnya prioritas UMKM di daerah yang bersangkutan. Lalu yang kedua tadi juga sudah disampaikan di slide ya, bahwa syaratnya itu, jadi kalau saya lihat UMKM itu kebanyakan usahanya masih perseorangan ya. Jadi bukan badan usaha yang punya izin usaha. Jadi UMKM itu kebanyakan didaftarkan menjadi usaha perseorangan. Jadi cukup punya NPWP sama KTP, tentu ya email sama nomor telepon ya, itu nanti diminta. Cukup itu kalau perseorangan. Kalau badan usaha nanti yang utama diperhatikan pasti NPWP-nya sudah NPWP badan usaha ya. Terus rekeningnya nanti rekening badan usaha akan diminta rekening ya untuk proses pencairan. Yang perorangan tadi juga harus ada rekening tentunya. Nah, tapi berdasarkan informasi dari lapangan, kebanyakan teman-teman sekolah paling banter tuh belanja ya ke toko-toko itu yang UD, usaha dagang. Nah, usaha dagang itu ketika dicek NPWP masih NPWP perseorangan. Artinya UD tadi merupakan penyedia perseorangan, sehingga syaratnya cukup sederhana, NPWP, KTP, rekening pribadi tadi ya, NPWP, KTP, rekening, email pribadi, nomor HP, itu saja, dan itu silakan daftar ke Siplah sesuai dengan prosedur yang ada. Demikian Bu. Ya. Terima kasih Pak. Untuk pertanyaan yang ketiga dari Ibu Elmi Gurita. Yang pertama, mohon infonya Pak, apakah semua belanja sekolah transaksinya harus melalui Siplah? Sudah terjawab nampaknya Pak ya dari paparan ya. Oke. Kemudian yang kedua, bagaimana jika harga yang di Siplah lebih mahal dari harga pasaran yang dibeli langsung di toko? Itu juga nampaknya sudah terjawab nih Pak. Betul, tadi di paparan sudah ada. Jadi, tapi saya jelaskan lagi nggak apa-apa lah Bu. Iya Pak. Baik ya, jadi hanya ada dua kondisi tadi di paparan disampaikan, Bapak Ibu tidak perlu belanja di Siplah atau bisa tidak belanja di Siplah. Kondisi itu adalah ketika satu, Bapak Ibu nggak punya koneksi internet. Ya, tidak ada koneksi internet di daerah Bapak Ibu. Yang kedua, atau Siplahnya sedang terkendala, ya. Hanya dua kondisi ini. Ketika dua kondisi ini tidak ada, berarti Bapak Ibu wajib di Siplah belanjanya. Lalu yang kedua tadi, yaitu sudah diterangkan tadi, ada beberapa slide, dua bagian slide ya terkait tadi itu, bahwa Siplah itu disiapkan oleh Kemendikbud bukan langsung ada barangnya, tapi lapak kosong yang kita harapkan diisi oleh para penjual di Bapak Ibu ya, yang selama ini Bapak Ibu belanjakan. Jadi tidak ada anggapan bahwa di Siplah itu mahal. Kenapa? Ketika yang daftar di situ bisa jadi yang pengen, yang dia paham tentang, wah ini potensial dibelanjakan sekolah nih, jadi dia yang selama ini belum pernah dibelanjakan sekolah daftar, karena open kan. Yang daftar di Siplah itu siapapun bisa daftar. Harga mahal pun bisa daftar. Kenapa? Karena konsepsinya itu bikin market yang kompetisinya terjadi. Yang dia masukin harga mahal bisa, tapi kemungkinan dibelanjakan oleh sekolah kecil karena pasti akan ada yang masukin harganya murah. Termasuk tadi Ibu
mempertanyakan kan. Kalau di toko-toko sekitar murah, ya itulah yang suruh daftar. Itu daftar, setelah daftar Bapak Ibu belanja. Bukan berarti harus belanja yang sudah ada di Siplah yang harganya mahal lagi. Konsepsinya ketika kan tadi di slide yang terakhir ada nomor 4 dan nomor 5 ya. Beberapa terakhir itu nomor 4 ketika barang belum ada di Siplah ya daftarkan penjual itu ke Siplah baru belanja. Yang kelima, ketika yang di Siplah lebih mahal, apa yang dilakukan? Negosiasi sampai harganya sesuai yang Bapak Ibu mau, yang harganya sesuai yang ada, tapi ketika dinegosiasi juga dia nggak mau turun, kembali lagi ke poin 4 tadi, daftarkan aja yang punya harga murah itu ke Siplah, baru Bapak Ibu belanja di Siplah. Demikian. Ya, terima kasih Pak. Kemudian pertanyaan yang keempat, pertanyaannya keempat ini dari Pak Dadan Mawardi. Ini mungkin sifatnya lebih ke arah curhat gitu Pak ya. Sampai sekarang masih belum bisa login ke Siplah, padahal sudah sinkron kemarin, sehingga belanjanya masih offline. Kemudian yang pertanyaan kedua, masih dari Pak Dadan Mawardi, yang wajib login ke akun Siplah itu siapa saja? Apakah kepala sekolah, bendahara, atau operator? Baik. Tadi di slide keberapa juga ada ya, bahwa yang login ke Siplah itu pada dasarnya kepala sekolah itu ya, sesuai dengan Permendikbudnya, bukan operatornya. Kenapa bukan operator? Karena ini ada tanggung jawab belanja yang mengakibatkan ada keluarnya uang. Kalau operator nanti dikhawatirkan ada penyalahgunaan oleh operator yang dia tidak punya tanggung jawab itu. Batal yang bertanggung jawab atas keluarnya uang kan kepala sekolah. Lain hal, sudah pakai user kepala sekolah, terus kepala sekolah percaya ke operatornya, passwordnya dikasih tahu kan, itu silakan, itu tanggung jawab kepala sekolah. Nah, ada juga sekolah yang besar, yang itu bisa jadi kepala sekolah butuh bantuan untuk belanja ini. Nah, ini siapa yang bisa menggunakan, yaitu tenaga pendidik, yaitu guru, atau tenaga pendidikan, TU, dan lain-lainnya. Siapa mereka? Yang sudah ada SK atau penugasannya dari kepala sekolah. Jadi harus ada penugasan dulu, baru oleh operator atau admin Dapodik di-assign untuk punya user sebagai orang yang bisa belanja di Siplah. Baru nanti mereka bisa login ke Siplah. Nah, prosesnya tadi di slide tadi sudah saya sampaikan dan Bapak Ibu bisa cek lagi ya dengan admin atau operator Dapodiknya. Yang tadi Bapak bilang belum bisa login, nanti bisa japri ke saya, nanti saya kasih kontak ini admin Dapodik Pusat, ada Pak Isan, atau kalau Bapak sudah kenal, sudah punya kontak Pak Isan, karena kami beberapa langsung kontak ke Dikdasmen, pejabatnya Pak Suhadi, Pak Satrio ya, Pak Suhadi sudah pindah ke Balitbang, dan Pak Satrio mengasihkan kontak timnya itu Pak Isan, salah satunya untuk menyelesaikan kalau masih ada teman-teman sekolah sudah dibantu admin di dinas, sudah dibantu admin Dapodik di provinsi atau di LPMP masih berkendala, langsung dikasihkan kontak admin Dapodik di pusat. Demikian Bu. Ya, terima kasih Pak. Pak Dadan Mawardi sudah membalas, siap, mohon minta Pak. Ya, ini nomornya kontak Pak Mawardi. Ini oleh dinas juga tidak bisa login ke Siplah. Jadi memang harus menghubungi Pak Ihsan nanti Pak ya. Nanti mohon bisa di-share nomor Pak Ihsan kepada Pak Dadan. Yang berikutnya Pak, dari Ibu Saryati Sakaria dari SMK Negeri 1. Pertanyaannya ada dua juga. Yang pertama, apakah tidak ada pengecualian untuk jenis belanjanya? Contoh, SMK punya kompetensi keahlian tata boga, apakah belanja seperti daging, bumbu, dan lain-lain yang jumlahnya kecil, apakah juga harus melalui Siplah? Kemudian untuk pertanyaannya kedua, di sini apakah pembanding harus dalam mitra Siplah juga? Dua pertanyaan Pak. Baik. Jadi yang pertama, jadi aturannya ketika kita membuat ini memang juga kita mempertanyakan ini di waktu itu sama
staf ahli menteri sama staf khusus menteri. Ketika barang itu bisa dimasukkan di Siplah, maka itu masuk barang jasa yang belanjanya lewat Siplah walaupun sedikit ya. Yang tata boga tadi saya yakin juga ketika belanja mungkin kalau kurang-kurangnya sedikit tuh karena memang perencanaan yang kurang matang di belanjanya. Tapi saya yakin ketika dibuat rencana belanja tidak akan terlalu kecil-kecil lah ya. Dan itu baik besar maupun kecil. Tadi kan belanja sampai dengan 10 juta, artinya yang kecil-kecil itu juga melalui Siplah. Yang masih tidak bisa melalui Siplah itu ketika produk atau jasanya itu tidak bisa dikatalogkan atau tidak bisa didaftarkan ke Siplah, tidak bisa distandarkan. Contoh misalkan ada ini biasanya terkait jasa konsultasi untuk pengembangan sesuatu misalkan. Tapi di sekolah jarang sekali nih. Biasanya ini levelnya SMA SMK, pengembangan sesuatu yang itu harganya akan beragam sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi harus ada proposalnya. Nah, ketika penawaran produk jasa yang berdasarkan proposal, terus ada diskusi kayak gitu sesuai dengan kebutuhan, yang ini kan berarti di luar kemampuan teknis Siplah. Tidak bisa didaftarkan ke situ, baru itu tidak masuk ke Siplah. Yang kedua apa tadi Bu? Maaf. Yang kedua, apakah pembanding harus dalam mitra Siplah? Ya, harus yang di mitra Siplah karena yang diperlukan. Jadi saya tekankan kembali konsepsi Siplah itu untuk mendukung proses yang di Merdeka Belajar ya. Artinya apa? Merdeka Belajar, Juknis, Bos juga bebas itu apa? Yang utama ketika bebas itu adalah tercatat di sistem. Nah, arti tercatat di sistem, semua dokumen itu ada di sistem sehingga kita bebaskan sekolah belanja, yang penting tercatat. Dan konsep Siplah itu adalah membantu pencatatan belanja sekolah agar tercatat sehingga ketika sudah tercatat itu bisa kita analisis bahwa sekolah itu belanja sudah sesuai atau belum, sudah peruntukannya tepat atau tidak. Nah, itu bisa dianalisis ketika belanja sekolah itu tercatat semua termasuk pembandingnya itu. Jadi pembandingnya juga di Siplah Bapak Ibu. Ya. Ya. Terima kasih Pak. Yang berikutnya dari Pak Muhammad, tapi sebenarnya juga ini sudah terjawab. Bolehkah guru membuat toko di Siplah dan bolehkah sekolah mengambil barang dari toko tersebut? Tadi sudah di paparan Bapak sudah ada ya? Ya, jadi boleh. Sebenarnya boleh juga dari sekolah itu belanja dari toko, tapi saran saya lebih baik jangan ngambil dari guru di sekolah tersebut ya. Kalau guru bikin toko, jualanlah ke sekolah lain karena potensi pemeriksaannya akan diduga ada KKN gitu besar ketika guru sendiri jualan ke sekolah sendiri. Saran saya lebih baik menghindari itu. Gitu. Ya, terima kasih Pak. Kemudian pertanyaan dari Pak Pardi, tapi mungkin ini bukan pertanyaan, lebih tepatnya komentar begitu. Dari Pak Pardi Dwija Setata, Siplah bagus, tetapi kadang pengiriman terlambat seperti kasus afirmasi tahun kemarin. Ini hanya komentar ya Pak, berarti Pak ya? Baik. Tapi ini masukan betul Bu. Dan ini penekanannya gini, ketika ada perjanjian ini ke depan ini sedang kita atur. Kalau saat ini kan yang penting secara anggaran kita belum keluar uang, sehingga ketika dia terlambat misalkan Bapak Ibu mau nggak terima itu bisa, bahkan di cancel pun bisa, karena kan sudah ada kesepakatannya di situ di Siplahnya bahwa ini dikirim paling lambat sekian, ketika lewat dari sini saya akan batalkan atau saya nggak jadi bayar, saya pindah ke yang lain pesannya. Itu bisa di Siplah sudah disiapkan itu menu itu. Namun ke depan ketika misalkan sudah ada ketetapan itu masih ada yang penyedia yang melanggar, mungkin bisa jadi seperti pada umumnya belanja di pemerintah, baik itu kementerian atau dinas pemerintah daerah, akan kita kenakan sanksi kepada penyedianya. Ini sudah kita atur untuk kemudian hari ya.
Namun ternyata kasus yang sekarang kita belum bisa seperti itu ketika kita mengenakan sanksi. Di sisi yang lain ternyata ada belanja juga yang sudah dilakukan sekolah, barangnya sudah sampai, sudah sesuai, tapi sekolahnya yang belum bayar gitu. Banyak juga kasus itu. Nah, ini yang sedang kita coba solusikan dari dua sisi. Jangan sampai ada sekolah terlambat bayar, dan juga jangan sampai ada penyedia yang terlambat kirim yang kita biarkan. Dua ini yang kita segera perbaiki ke depan. Terima kasih, ini catatan memang menjadi PR kita ke depan. Ya, terima kasih Pak. Lanjut ya Pak. Dari Ibu Wahyuningsih, belanja siplah sederhana, tetapi SPJ-nya masih ribet. Kami membutuhkan barang, kemudian belanja transfer, tetapi tidak ada di DPA, sehingga menjadi surat berharga. Mohon untuk SPJ di pendidikan dasar dibuat sederhana seperti belanja di siplah. Oh, ada SPJ tambahan ya Bu ya? Itu yang diminta oleh siapa ya Bu ya? Biasanya dari Dinas Pendidikan Bapak, kan standar SPJ-nya itu kan seperti ini gitu. Kemudian ini kasusnya ini kan jadi misalkan untuk kebutuhan COVID, ini kan ada barang-barang yang harus dibeli seperti misalkan termogan dan lain sebagainya. Tetapi itu kan di dalam DPA, utamanya ini kalau yang sekolah negeri ya Pak, DPA sekolah negeri itu kan tidak ada, sehingga oleh Dinas Pendidikan tidak diterima SPJ-nya, harus dijadikan surat berharga. Nah ini kan juga bendahara ini kan juga kesulitan gitu Pak. Baik. Baik Bu, ini memang PR sinkronisasi kita dengan Dagri, dalam artian ini kalau ke bawah dengan dinas ya. Ini sinkronisasinya kalau di kita ini memang masih butuh waktu. DPA itu kan dikaitkan dengan RKAS ya kedepannya tuh, atau Sipbos ya kalau di Dagri itu menggunakan itu. Ini terima kasih nih, betul memang ini PR kita sama Kemdagri sedang kita sinkronisasi terus. Jadi jangan sampai terlalu banyak administrasi di situ ya, tapi karena pola pikir peraturan itu mau nggak mau memang sampai dengan saat ini ketika belum ada solusinya, administrasi itu harus dipenuhi. Nah ini kita sedang mencari cara lah untuk kedepannya sinkronisasi proses perencanaan yang nanti masuk ke DPA itu akan otomatis juga ada penyesuaian dengan belanja di siplahnya. Dan ini masih kita duduk bareng sama Dagri. Terima kasih Bu, ini catatan kita juga untuk sinkronisasi terus dengan Dagri, dalam hal ini kalau di daerah dengan dinas nantinya. Ya, terima kasih Pak. Mungkin sekaligus juga saya sebagai pelaku gitu Pak ya, sebagai kepala sekolah ini kan juga kami di lapangan ini kan juga terkait dengan dana yang kami keluarkan untuk penanganan atau antisipasi COVID ini kan juga mendesak untuk dikeluarkan, sehingga kami sudah belanja. Tapi memang karena masih terikat sekali dengan DPA itu, sehingga untuk rekening-rekeningnya ini kan juga tidak bisa kami SPJ-kan, harus menunggu DPA-nya. Tapi ke depan jika diizinkan mungkin usul yang dikendalikan itu adalah 3 rekening besarnya saja, sedangkan untuk yang rekening-rekening kode rekening kecil-kecil yang rinci ke dalamnya itu mungkin bisa diberikan keluasan sekolah untuk bisa melakukan perbaikan-perbaikan. Usul Bapak. Rekening besar itu yang itu ya Bu, belanja pegawai, belanja barang jasa dan belanja pegawai itu ya. Ya. Baik Bu, itu nanti kita ini makasih nih Bu. Nanti kita itu hal yang kita diskusikan dengan Dagri, karena saat ini Dagri masih menyetarakan belanja sekolah itu seperti belanjanya OPD ya. Iya, sama Pak. Nah, padahal itu tidak bisa kita samakan karena kalau di OPD kan banyak SDM-nya, banyak sistemnya. Kalau di sekolah kan SDM-nya ya hanya itu saja. Jadi perlu ada keluasan, dan yang dibelanjakan satuan pendidikan kan biaya untuk operasional yang itu day to day-nya cukup tinggi frekuensinya. Beda dengan belanjanya Satker ya. Belanjanya Bapak. itu kan tidak day to day-nya tidak tinggi, sehingga agan jelimet SPJ-nya wajar dan belanjanya cukup besar. Nah ini baik Bu, ini masukan yang tepat nih yang kita nanti terus diskusikan dengan Kemdagri. Makasih Pak. Mohon izin Pak, meskipun sudah pukul 21 masih ada beberapa pertanyaan Bapak. Boleh silakan, tidak apa-apa. Ya.
Terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi dari Bapak Umaidi Herian. Pada pos afirmasi untuk belanja di Siplah, apakah boleh belanja dengan bertemu langsung dengan penyedia? Boleh, tidak masalah. Bertemu tidak mengapa. Jadi tidak tabu ya. Silakan. Tetap boleh ya Pak? Boleh. Ya. Kemudian yang berikutnya, pertanyaan dari Bapak Nadirin SMK Negeri Kendal. Hampir mirip seperti pertanyaan dari Ibu Saryati ya. Pertanyaannya, apakah untuk pengadaan material bahan bangunan seperti pasir, batu, semen, dan lain-lain juga harus lewat Siplah? Jadi secara ketentuan diharuskan Bapak. Nah, memang di lapangan yang tadi saya sampaikan tadi butuh ada jembatan ya. Kalau memang yang jualan tadi misalkan orang tua itu ya, atau masyarakat yang memang tidak tersentuh dengan apa namanya teknologi. Nah ini harus ada jembatan, bisa jadi ya sudah ini bagian dari program keresahan SMK yang membantu menjualkan itu kan, itu bagus gitu ya, atau pendekatan lain. Tapi konsepsinya karena harus tercatat di Siplah dibanding Bapak Ibu belanja terus bikin laporan pencatatan lebih repot. Lebih baik ada jembatan tadi, ini sekalian membuka peluang kewirausahaan atau usaha. Misalkan juga bisa jadi jenis usaha Bapak Ibu kan, bisa jadi yang belanja pasir itu tidak hanya 1-2 sekolah kan, tapi satu saja nanti yang didaftarkan ke Siplah, semua sekolah yang butuh pasir itu kan belanja ke situ. Nah ini secara ketentuan tetap wajib lewat Siplah, tinggal dicari cara yang paling mudah, paling tepat untuk membantu proses di lapangan itu. Saya yakin memang di lapangan akan banyak hal-hal yang seperti ini yang perlu dicari solusi bersama. Ya, makasih Pak. Masih ada beberapa lagi ya Pak. Monggo. Dari Bapak Adi Dharma. Assalamualaikum. Jika lokasi toko dan sekolah dekat, maka seharusnya tidak usah menggunakan pihak ketiga untuk pengiriman. Apakah bisa diatur sedemikian rupa bahwa barang diantar langsung oleh toko atau pihak sekolah secara langsung mengambil? Terima kasih. Bisa Bu, di Siplah ada juga, di mana di situ dikatakan ongkos kirim gratis atau diantar tanpa ongkos kirim, itu biaya ada. Soal yang penting konsepnya itu diantar atau diambil. Kalau konsepsi administrasinya, yang penting sekolah sudah terima dan bikin BST. Soal datang ke sekolahnya diambil atau diantar itu silakan kesepakatan saja. Paling kan yang menimbulkan apakah nimbul ongkos kirim atau tidak, di Siplah sudah ada di situ. Buat 0 rupiah ongkos kirimnya, artinya itu dikirim tanpa biaya atau diantar atau diambil gitu. Ya, ini Bapak masih ada lagi Bapak, bentar. Di sini, sebentar Bapak. Ini ada pertanyaan lagi dari ini dari Bu Elmi Gurita lagi Bapak, tadi sudah bertanya, Pak, bagaimana kalau kami sudah terlanjur belanja secara langsung tanpa melalui Siplah? Baik, kalau sudah terlanjur ya dicatatkan saja lah itu nanti bisa diinformasikan kepada auditor kalau memang mungkin misalkan sebelumnya sudah belum tahu harus ke Siplah. Tapi kalau secara administrasi ada ini kalau memang masih bisa dipertanggungjawabkannya kemudian gitu, memang bisa saja nanti, tapi ini nggak bagus lah. Ya sudah, kalau yang sudah terlanjur sudah tinggal disiapkan berita acaranya bahwa karena sebelumnya belum tahu atau apa-apa sehingga diaudit pun tidak masalah, karena kan memang ini kan sosialisasinya juga masih kita lakukan, Permendikbudnya juga baru bulan-bulan Maret gitu, sehingga praktis mungkin sekolah masih ada yang belum tahu kebijakan ini, ya monggo itu
segera dibuatkan berita acara kenapa belum pakai Sipla, sehingga ketika diaudit pun bisa menjelaskan dengan cukup. Ya, terima kasih Bapak. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Ibu Fitri Kurniawati. Bapak, Sipla adalah hal baru bagi kami. Apakah belanja di Sipla bisa mengcover kelengkapan SPJ seperti A2 bercap toko, nota, pajak, dan berita acara? Terima kasih. Baik. Nah ini SPJ yang diminta tuh SPJ yang mana, itu yang kita pertanyaan. Ketika ini memang ada SPJ tambahan yang diminta, yang itu punya standar serupa, standar yang berbeda, itu belum tentu bisa dipenuhi di Sipla. Tapi ini kedepannya SPJ-nya kita akan standarkan, akan samakan. Harusnya karena SPJ belanja itu sudah jadi permen, peraturan yang itu levelnya nasional, yang lain harusnya ketika SPJ belanja tidak perlu ada syarat-syarat tambahan lain, sudah cukup sesuai dengan permen tersebut, gitu. Karena di situ pajak juga ada, terus SPJ tadi misalkan belanja sampai 10 juta seperti apa, sampai 50 juta seperti apa, dan itu semua sudah kita standarkan sesuai dengan Perpres. Maka kalau aturan tersebut sudah sinkron dengan Permendikbud 14 2020, semua sudah disiapkan di Sipla, tinggal di print. Konsepsi Sipla di situ tidak perlu lagi misalkan stempel basah toko seperti itu. Ini saya yakin ini ada tambahan standar yang dibuat di daerah ya. Yang ini memang masih PR kita untuk mensinkronisasikan aturan-aturan di daerah ya, yang membuat standar-standar masing-masing. Nah ini makanya kita sedang galakan terus sosialisasi bersama Kemdagri dengan dinas-dinas agar tidak perlu menambahkan SPJ-SPJ yang pada dasarnya tidak perlu sedetil itu ya, karena sudah dicukupkan by system. Demikian Bu. Ya, kemudian ada pertanyaan dari Ibu Nurlita Ningsih, Lita. Saya Nurlita Ningsih, operator SMP Negeri 2 Gunung Rampah. Saya akan bertanya, yang pertama, apakah kepala sekolah dan staf tata usaha mendapatkan kuota gratis? Kemudian yang kedua, apakah kalau pembelian buku siswa di Sipla, apakah kami bisa belanja di luar selain di Sipla? Baik. Jadi yang pertama tadi yang staf itu kuota atau tidak ya Bu ya? Kepala sekolah dan staf tata usaha, ini mungkin sedikit di luar Sipla ini ya Pak ya. Jadi kalau dari yang program yang terbaru dari pemerintah kan untuk program untuk mendukung PJJ ya, pendidikan jarak jauh, yang itu interaksi antara siswa dan guru sehingga penekanannya siswa dan guru. Tapi kalau memang dibutuhkan oleh kepala sekolah di luar itu menurut saya bisa masuk ke alokasi yang dana BOS ya Bu ya. Alokasi dana BOS itu kalau memang proses manajemen sekolahnya membutuhkan itu silakan, yang penting bisa dipertanggungjawabkan. Karena misalkan masa COVID sehingga butuh komunikasi apa programnya, yang penting ada risetnya. Kalau proses PJJ kan jelas proses belajar mengajar itu ada ya, setiap harinya ada sehingga butuh data itu ya. Terus yang kedua apa tadi Bu? Maaf. Yang kedua, apakah buku guru dan buku siswa juga harus beli di Sipla? Apakah bisa belajar di luar Sipla? Ya, harus di Sipla karena buku itu jelas. Dan jangan lupa kalau belanja pakai dana BOS ada aturannya ya. Dana APBN atau APBD itu ada aturannya, ada Permendikbud, belanja buku baik guru maupun siswa harus sudah yang ditetapkan oleh pemerintah ya, harus lolos nilai dan sudah ada SK-nya oleh pemerintah. Di Sipla itu hanya buku-buku yang sudah ditetapkan pemerintah yang ada sesuai dengan kategori bukunya. Di luar itu tidak boleh jualan di Sipla karena ketetapannya ada Permendikbud ya. Tetap bahwa hanya buku-buku yang sudah dinilai dan ditetapkan yang boleh dibelanjakan atau dijual untuk pendidikan, untuk menghindari kasus-kasus ramai sebelumnya ya, ada masalah pornografi, ada masalah radikalisme dan lain. Itu
kalau sudah ditetapkan Kemendikbud, kok sekolah masih belanja di luar itu, yang itu ada radikalisme sama pornografi atau lainnya, ya tanggung jawab masing-masing. Tapi kalau sudah mengikuti aturan Kemendikbud, kok masih ada kandungan itu, Dikbud akan bertanggung jawab. Yang ketiga, apa tadi Bu? Maaf. Hanya 2 Pak. Oh, hanya 2, baik. Hanya 2. Lanjut lagi ya Bapak. Mohon maaf ya ada beberapa pertanyaan. Selesaikan aja Bu. Oke. Dari Pak Denny Muharam, bagaimana cara pembayaran honorarium guru? Apakah bisa melalui Siplah? Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana pembelanjaan yang sifatnya insidental seperti fotokopi? Baik. Ya. Yang honorarium itu bukan bagian belanja ya. Honorarium itu tidak masuk ke Siplah, honor kan. Namanya juga honor, itu bukan belanja. Itu di luar Siplah ya. Lalu yang insidental dalam artian ini kan secara proses mungkin antara fotokopi sama belanjanya bisa bersamaan ya. Ya, bisa bersamaan gitu. Bisa jadi duluan fotokopinya, tapi misalkan fotokopinya juga dekat situ ya. Ya ini ya karena yang penting prosesnya itu karena sudah biasa ya, tinggal transaksionalnya bisa jadi kan fotokopi 10 dulu, pagi, siang 50, sore ini baru itu dibuat transaksinya di Siplah totalnya gitu. Yang penting kan proses bayarnya kan tetap melalui sistem ada rekening, kalau bisa cashless kan untuk menghindari tadi masa pandemi ini. Tapi proses bayar memang belum wajib semuanya juga cashless kan, ada beberapa yang dicairkan dari rekening BOS terus di manual kayak gitu atau transfer, yaitu monggo. Tapi itu siasat transaksional ya. Siasat transaksionalnya itu tadi ya. Karena mungkin pagi fotokopi, siang fotokopi ini ya sudah transaksionalnya kan itu juga biasa ketika manual kan. Tidak langsung dibayar per pagi, biasanya kan sekolah tuh pokoknya kumpul dulu ya, nanti baru kita bikin SPJ-nya. Ya serupa. Jadi Siplah itu semacam SPJ-nya. Yang penting totalnya fotokopi berapa, nanti SPJ itulah yang disesuaikan. Ya. Yang berikutnya dari Bapak atau Ibu ini, Yani Paryani. Assalamualaikum. Bagaimana kalau belanja BOS tahun 2020 kita sudah terlanjur sebagian lewat Siplah dan sebagian offline untuk barang-barang yang harus segera dibeli pada hari itu juga. Makasih. Baik, yaitu tinggal dibuat berita acara saja Bapak Ibu ya. Berita acara karena juga baru ya, mungkin Bapak Ibu belum tahu. Tapi ke depan gini, Bapak Ibu kan sudah tahu nih list-list selama mungkin 5 tahun, 6 tahun itu bahwa sekolah tuh butuh apa saja kan, butuh apa saja listnya, dan biasanya barang-barang ini belanja kemana kan, sudah tahu. Oh kalau barang A ke toko ini, barang B ke toko ini, undang saja semua penyedia itu, infokan bahwa sekarang kami belanja itu sudah wajib pakai Siplah, ini permennya ini. Nah, kalau Bapak Ibu nggak ada di Siplah, saya nggak akan bisa belanja ke Bapak Ibu. Untuk saat ini kami fasilitasi Bapak Ibu untuk bisa daftar ya gitu. Nah ini biar mereka pada daftar sehingga ketika ada kebutuhan mendesak semua sudah ada di Siplah gitu ya. Jadi untuk ke depan mungkin besok lusa segera kumpulkan semua mitra-mitra penjual yang biasa Bapak Ibu beli, infokan bahwa untuk daftar segera ke Siplah sehingga ketika ada kebutuhan mendesak sudah ada di Siplah. Tapi untuk yang sudah lewat yaitu silakan dibuat berita acara yang cukup lah. Kenapa saat itu tidak pakai Siplah untuk menjadi dasar Bapak Ibu menjelaskan ketika diaudit. Ya, makasih Pak. Yang berikutnya dari Ibu Iriani, untuk madrasah di bawah Kemenak, aplikasi datanya melalui EMIS bukan Dapodik. Jadi apakah Siplah ini tidak berlaku untuk madrasah? Baik, jadi saat ini belum berlaku Bu untuk madrasah, tapi bisa jadi ke depan kita berlakukan. Kita dari Kemenak sudah ada yang berkoordinasi menanyakan tentang penggunaan Siplah di Kemenak. Nanti konsepnya serupa dengan Dapodik, tidak perlu Bapak Ibu pakai Dapodik, tapi nanti Siplah bisa bikin SSO dengan EMIS, kira-kira gitu. Tapi ini masih butuh waktu, jadi kebijakannya akan keluar dari Kemenak tentunya untuk madrasah. Ya,
Yang berikutnya Bapak, sebelum kepada yang dipersilakan bertanya kepada langsung, dari Pak Dadan Mawardi lagi, ini ada usulan Bapak, kalau boleh ada agenda lagi pembuatan laporan BOS secara umum dan mendetail, agar ada persamaan persepsi baik cara pelaporan tunai maupun non tunai. Ini usulan untuk kegiatan. Baik, Ibu, nanti ini bagus, nanti kita tindak lanjuti ya, kita komunikasikan di luar ini, meeting ini mungkin sama teman-teman yang punya ini. Tentu ini nanti saya perlu membicarakan ini dengan tim BOS ya, tim BOS di Dikdasmen, agar ada inline konsep pelaporan yang dimaksud oleh Bapak tadi ya. Nah ini bagus juga nih. Saya yakin ini diperlukan banyak sekolah. Nanti kita fasilitasi aja Bu. Kalau saya kan masih fokus di proses belanja saja, di mana SPJ belanja itu cukup itu. Tapi ada beberapa laporan yang memang kita perlu sinkronkan ya dengan tim BOS ya, yang ini ada di Dikdasmen. Terima kasih Pak. Ya, Pak, yang berikutnya mohon izin untuk diperkenalkan bertanya secara langsung Ibu Endang Sri Purwani. Pak Yohan mungkin bisa minta tolong mikrofon untuk Ibu Endang Sri Purwani. Ibu Endang Sri Purwani, silakan untuk bertanya secara langsung. Ibu Endang Sri Purwani, silakan Bu Endang. Halo Ibu Endang Sri Purwani. Mungkin sambil menunggu Ibu Endang, yang berikutnya Ibu Saryati Sakaria. Ibu Saryati Sakaria juga mengangkat tangan untuk bisa bertanya secara langsung. Mohon bantuan Pak Yohan. Ibu Saryati Sakaria. Ibu Endang Sri Purwani, apakah sudah hadir? Tadi nampaknya mic-nya sekilas berkelip nih. Ibu Saryati, Pak Yohan, mikrofonnya mohon bantuan untuk bisa dihidupkan. Ya, sambil menunggu Bapak, mohon izin saya selaku moderator juga sekaligus pelaku di lapangan sangat mendukung sekali kalau ada agenda lagi untuk yang diusulkan oleh Pak Dadan Mawardi tadi untuk penjelasan mengenai laporan BOS secara detail, dan kami berharap juga nantinya juga ada persamaan persepsi antara dari Kemdikbud, kemudian dari Kemendagri, dari sekolah, dan dari dinas pendidikan di daerah, kemudian juga termasuk dari pemeriksa dari inspektorat, sehingga terjadi keselarasan di dalam pelaporan pemeriksaan dana BOS. Ibu Endang Sri Purwani sudah siapkah? Ibu Saryati? Oh, Ibu Saryati tidak jadi karena sudah pertanyaannya sudah dijawab via chat. Beliau sudah menyampaikan seperti itu. Mohon maaf Bapak, nampaknya Ibu Endang Sri Purwani mungkin tidak berhasil terhubung dengan kita. Hari ini menarik sekali Bapak untuk materi mengenai siplah, karena memang mau tidak mau, suka tidak suka, ini kan di tahun 2020 sekolah sudah harus menggunakan siplah di dalam pembelajaran barang dan jasa, meskipun terkadang ada kendala-kendala, dan tadi sudah Bapak sampaikan bahwa diperbolehkan jika sudah terlanjur atau terjadi kendala-kendala, maka dibuat berita acara untuk nantinya menjadi dasar ketika sekolah berhadapan dengan pemeriksa laporan BOS, baik dari dinas pendidikan maupun dari inspektorat.
Nah ini menarik Bapak. Barusan ada pertanyaan lagi dari Pak Koironi. Ya Pak Koironi ini pertanyaannya, sanksinya apa bagi sekolah yang belanjanya tidak melalui Siplah? Ya ini menarik memang kalau bicara sanksi ya. Akan sangat karena kasuistis kondisi di lapangan. Tadi misalkan pertanyaan-pertanyaan tadi juga banyak kan. Ada yang saya baru tahu. Itu kalau saya baru tahu kan saya kembalikan kira-kira kalau yang orang belum tahu baru tahu nggak pakai Siplah harus disanksi apa. Terus beda lagi misalkan dengan orang yang kalau pakai Siplah saya nggak bisa nambah-nambah harga nih. Jadi nggak bisa dapat kickback nih, nggak bisa dapat kembalian nih. Sehingga dia dengan sengaja udah tahu sebenarnya Siplah tapi dia belanja nggak pakai Siplah biar nggak ketahuan bahwa dia belanja mahal, dia belanja dapat tambahan. Nah, dua kasus ini kan hal yang berbeda ya. Hal yang berbeda, sama-sama nggak pakai Siplahnya. Tapi yang satu karena betul-betul karena nggak tahu, bukan nggak ada niat untuk melakukan hal-hal yang kurang pas. Tapi kasus yang kedua tadi kan emang niatan dia sudah tahu Siplah, tapi tahu bahwa dengan Siplah itu lebih transparan, lebih ini, dan pasti ketika yang penyedia yang dia inginkan belanja kalau masuk ke Siplah harganya mahal, pasti akan ketahuan ketika pilih itu kan, karena ada harga-harga yang lebih murah dengan barang yang sama, sehingga dia sengaja nggak pakai Siplah. Tentu sanksinya berbeda kan ya. Dan ini kalau yang satu ini auditor pun tahu lah kalau ini iya emang baru ini ya, nanti sanksinya segera mempelajari dan lain-lain gitu. Tapi ketika auditor menemukan yang tidak pakai Siplah yang kasus kedua, coba apa sanksinya? Kan bisa bahkan bisa lebih lebih tinggi lagi sanksinya, misalkan karena itu potensi korupsi dan lain-lain kan bisa di APH-kan, bisa di meja hijaukan. Jadi sangat beragam sanksinya tergantung dari kasus yang terjadi di lapangan, dan ini ilmunya auditor lah nanti yang menimbang sanksi-sanksi yang tepat. Demikian Pak. Terima kasih Pak. Pertanyaan terakhir Pak dari Pak Ardi Pamungkas. Mengapa kalau login Siplah terkadang susah? Apakah sinkron dapodik berpengaruh pada login ke Siplah? Betul Bapak Ibu, karena konsep login ke Siplah itu pakai SSO dapodik. Yang pertama dilakukan ketika login ke Siplah itu baca di server dapodiknya dulu. Bahwa ini dari sekolah A ya. Datanya tuh langsung masuk ke server dapodik. Server dapodik itu setelah kebaca yang login ini mau masuk ke Siplah tuh si A, akan kirim ke servernya Siplah. Ini ada sekolah dari A namanya ini mau login ke Siplah gitu. Siplahnya Siplah yang mana misalkan. Nah, ketika sudah sinkron, sudah oke, baru itu bisa login. Karena kebanyakan itu di SSO-nya ini diproses ke server dapodiknya, itu yang kadang bermasalah. Karena kalau di Siplah itu perusahaan-perusahaan gede itu Bapak Ibu, beli-beli, belanja.com, yang itu servernya tidak diragukan lah server Siplah di mereka itu. Dan kita tidak bisa juga tanpa SSO dapodik ya. Karena kalau pakai user sendiri nanti akan efeknya merepotkan sekolah juga. Misalkan ternyata ada pergantian lagi, misalkan pergantian kepala sekolah, pergantian pengurusan di sekolah. Kalau kita tidak sinkron ke dapodik, bisa jadi yang belanja siapa padahal di sekolah itu sudah berganti. Karena itu memang mau nggak mau memang masih ada kendala yang ini kita sedang terus tingkatkan di tim dapodiknya, yang kita sudah infokan kepada Pak Ses, Pak Dirjen, tolong ini di dapodiknya untuk infranya ditingkatkan. Dan ini sudah menjadi concern Kemendikbud untuk bisa mencari solusi agar tidak terkendala lagi ke depannya. Demikian Bu. Pak, mohon maaf, ternyata masih ada pertanyaan yang terlewat. Mohon izin ya Pak. Ini dari Pak Riyadi Mas dari SMA Angkasa Lanut Medan. Jika belanja di Siplah
bolehkah tidak sesuai dengan ARKAS, tetapi tercatat di SIPLA terkait ada perubahan ARKAS? Baik, saat ini itu SIPLA itu belum terkoneksi ke ARKAS ya. Ke depan itu SIPLA akan terkoneksi ke ARKAS, di mana belanjanya itu tentu akan sesuai ya, karena ARKAS itu menjadi guideline. Nah, pertanyaan ini sebenarnya pertanyaan terhadap aturan di ARKAS ini saya kurang paham Ibu. Boleh tidaknya ya, kalau memang ada penyesuaian belanja yang di ARKAS-nya belum disesuaikan, apakah boleh? Nah ini saya belum tahu ini Bu. Kalau di SIPLA sih boleh-boleh saja, karena belum terkoneksi ya. Yang penting aturan di ARKAS-nya apakah harus direvisi dulu baru belanja, atau bisa belanja dulu revisi belakangan. Nah ini saya belum memahami ini di aturan di ARKAS-nya ya, seperti apa. Kalau ARKAS itu sekedar sistem di sekolah yang bisa disesuaikan kapanpun, layaknya kita kalau di pemerintah itu ada revisi POK namanya. Itu kadang karena POK itu administrasi di internal atau ARKAS itu di internal, itu ya Yusuf belanja dulu nggak apa-apa, kok toh ini perubahan di internal, ini masalah administrasi paralel itu bisa dilakukan. Nah ini mohon maaf saya belum tahu di ARKAS konsep administrasi atau sistemnya seperti apa, apakah bisa dilakukan ya udah belanja dulu nyampang mungkin TU-nya menyesuaikan ARKAS-nya gitu. Yaitu kalau bisa seperti itu ya monggo gitu. Tapi kalau ada aturannya harus tercatat dulu baru keluar rupiahnya atau bisa belanja, karena itu misalkan ada adminnya, oh nggak bisa nih, nggak bisa ngeluarin dana ini untuk belanja kalau belum ada perubahan. Ya daripada bermasalah nanti nggak ada duit untuk bayar ya dirubah dulu baru belanja. Nah disesuaikan aja sesuai ketentuan di ARKAS-nya. Ya, terima kasih Bapak. Menarik sekali, tanpa terasa sudah pukul 21.30. Barangkali ada hal yang ingin disampaikan Bapak di penutup kegiatan ini. Baik, Bapak Ibu. Jadi memang masih banyak hal-hal detail yang memang kita harus sempurnakan, yang ini saya baru terbuka ketika bertemu dengan Bapak Ibu ya. Dan ini tolong tidak usah sungkan untuk menyampaikan hal-hal tersebut untuk kita lengkapi ke depan agar teman-teman di lapangan itu tidak tersandung oleh hal-hal yang tidak terpikirkan sebelumnya oleh kami di pusat ya. Dan ini tentu namanya juga hal yang cukup banyak, cukup besar, ngurusin se-Indonesia. Kita ya tidak bisa segera itu mengatur semuanya. Kita butuh waktu, tapi niatan kita semua pasti membuat itu dimanapun, tidak ada sedikit pun untuk mempersulit siapapun ya. Walaupun kadang ya banyak yang terkorbankan itu di level ujung tombak ya di lapangan, yaitu sekolah ya. Ya ini memang ya teruslah kita bersama-sama, saya yakin semua pihak, Kemdagri, Dinas, kami di Kemendikbud pasti memikirkan hal yang paling mudah, hal yang paling sederhana, tapi juga kita harus bisa mempertanggungjawabkan itu semua ketika diaudit. Nah, saya tahu di Dinas ya, itu masih banyak PR penyederhanaan proses di daerah itu, lebih rigid lah di daerah itu. Sudah rigid segitunya pun ternyata masih susah untuk mendapatkan WTP dari BPK, wajar tanpa pengecualian. Oleh karenanya administrasinya kadang masih banyak banget, SPJ masih banyak banget. Nah ini yang memang kami terus berkoordinasi dengan daerah, pemerintah daerah lewat Kemdagri untuk memahami proses belanja di sekolah yang lebih sederhana tapi bisa dipertanggungjawabkan dengan baik. Nah ini oleh karena itu dari bawah juga tidak usah sungkan terus memberikan masukan, terus memberikan kritisi dengan baik kepada kami, kepada dinas, pemerintah daerah, untuk masa depan yang lebih baik, untuk proses belajar mengajar yang lebih baik lagi. Demikian akhir kata dari saya, Bu.
Suaranya kok nggak ada, Bu? Ya, terima kasih Bapak. Oh, siap. Tunggu pada malam hari ini kami beruntung sekali bisa mendapatkan penjelasan langsung dari Bapak kaitan dengan penggunaan SIPLAH. Yang bisa saya simpulkan bahwa untuk SIPLAH di tahun 2020 ini wajib untuk digunakan oleh sekolah di dalam pembelanjaan barang dan jasa dengan pengecualian yang pertama jika ada gangguan teknis, kemudian yang kedua jika tidak ada koneksi internet. Kemudian di sini SIPLAH sudah banyak sekali membantu di dalam dokumen, baik dokumen yang untuk SPJ maupun juga nantinya untuk dokumentasi atau arsip pembelanjaan selama bertahun-tahun ke depannya nanti. Mungkin demikian. Terima kasih sekali pada Bapak yang sudah berkenan hadir untuk memberikan pencerahan karena memang kami masih masih banyak di sini yang menanyakan hal-hal yang memang perlu kami dan ingin kami ketahui kaitan dengan SIPLAH. Saya selaku moderator mohon maaf jika ada banyak kesalahan maupun kekurangan di dalam memandu kegiatan ini. Waktu saya serahkan kembali kepada Pak Yohan Adi selaku host. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada moderator Bu Yati dan narasumber Pak Herdiana pada